Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan mempelajari materi tentang informasi tarif penerbangan domestik. Silakan kalian buka modul yang sudah saya berikan yang berkaitan dengan informasi tarif penerbangan domestik. Anak-anak, untuk memahami materi tentang informasi tarif penerbangan domestik ini, sebagai materi dasar yang harus diketahui dan dipahami, yang pertama yaitu tentang sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi ini yang pertama yaitu tentang rute penerbangan domestik. Rute penerbangan domestik ini adalah jarak atau arah yang harus ditempuh oleh perusahaan penerbangan yang mengkhususkan pada wilayah regional dalam negeri saja. Jadi kalau di sini ya hanya di Indonesia saja. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang konfigurasi tempat duduk atau istilahnya konfigurasi pesawat. Di sini kita akan belajar tentang bentuk atau wujud tata letak kursi yang ada di dalam pesawat penumpang. Berikutnya yaitu tentang timetable atau schedule. Biasanya dikenal dengan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan ini biasanya diterbitkan oleh setiap airline dengan penampilan yang menarik. Ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk lembaran, dan bermacam-macam model. Berikutnya adalah tentang airfare tiket pada situs internet. Di sini akan dibahas tentang situs atau website dari suatu maskapai penerbangan atau perusahaan lain. Di sini gunanya untuk melihat fare atau harga tiket penerbangan dari internet. Nah, anak-anak, ini adalah contoh untuk rute penerbangan domestik Garuda Airlines. Di sini kalian bisa mengetahui rute penerbangan ke kota mana saja yang ada pada jadwal penerbangan Garuda. Jadi di sini ada misalnya di sini ke Manado, ke Ambon, Ternate, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, ini tentang konfigurasi pesawat, di mana untuk konfigurasi pesawat ini akan dibahas yaitu posisi tempat duduk dalam kabin pesawat. Di mana untuk posisi tempat duduk di pesawat ini dibagi dalam 3 zona, yaitu kursi di zona depan, yaitu antara kursi nomor 1 sampai 12. Kemudian kursi di zona tengah yaitu nomor kursi 14 sampai 22, dan yang terakhir kursi di zona belakang nomor 23 sampai seterusnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh beberapa konfigurasi pesawat Garuda. Kebetulan ini adalah contoh konfigurasi pesawat Garuda untuk jenis pesawat Boeing 777. Di sini kita bisa mengetahui untuk posisi kelas first class, business class, atau economy class itu bisa terlihat dari gambar. Di situ ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Untuk yang selanjutnya, ini adalah konfigurasi pesawat untuk penerbangan Lion Air. Di sini juga ada tandanya sendiri sehingga kita bisa mengetahui di mana posisinya untuk pintu keluar, di mana posisinya untuk lavatory, galeri, kemudian kloset, dan lain sebagainya. Sini kita bisa mempelajari. Jadi untuk masing-masing penerbangan itu pasti berbeda anak-anak. Selanjutnya, untuk belajar tentang konfigurasi pesawat, tadi sudah saya katakan kalau kita belajar tentang posisi tempat duduk. Yang pertama yaitu di belakang sayap. Kemudian belakang sayap, kemudian yang selanjutnya adalah aisle seat. Aisle seat itu berarti di lorong, karena aisle itu artinya lorong. Kemudian window seat. Window itu apa anak-anak? Artinya jendela kan? Jadi kalau window seat berarti tempat duduk yang berada di dekat jendela. Selanjutnya adalah
tempat duduk yang berada di dekat pintu darurat. Berikutnya adalah ini posisi tempat duduk di belakang dinding, kemudian di bagian tengah, dan di bagian depan. Ini anak-anak ya, akan saya jelaskan masing-masing untuk tempat duduk tadi. Yang pertama yaitu di belakang sayap. Biasanya tempat duduk ini berada posisinya di belakang sekali. Biasanya di sini kemungkinan 40% selamat dari bahaya kecelakaan pesawat itu dibandingkan penumpang yang duduk di deretan depan. Tapi biasanya penumpang itu tidak mau kalau berada di belakang sayap karena takut. Yang kedua yaitu tadi aisle seat. Aisle itu artinya lorong, maka tempat duduknya pasti berada di dekat lorong. Tempat duduk ini umumnya sangat mengganggu anak-anak. Karena apa? Karena biasanya di lorong itu dilewati pramugari yang membawa makanan, minuman, atau mungkin penumpang lain yang ingin ke toilet dan lain sebagainya. Kemudian untuk memilih tempat duduk di deretan ini biasanya memungkinkan penumpang bisa memiliki ruang kaki yang sangat lega karena bisa meluruskan kakinya dengan leluasa di lorong kabin. Yang ketiga yaitu window seat. Window tadi artinya jendela, seat tempat duduk, jadi window seat itu artinya tempat duduk yang berada di dekat jendela. Biasanya kalau kalian pertama kali naik pesawat, biasanya ingin melihat pemandangan. Bagaimana sih pemandangan dari atas itu ya? Apakah mengasihkan atau bagaimana? Biasanya itu sangat penasaran sekali bagi penumpang yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, ini di sini sangat cocok bagi mereka yang ingin melihat pemandangan selama perjalanan dan bagi mereka yang tidak ingin diganggu selama penerbangan. Tapi tidak seterusnya kalian bisa melihat pemandangan karena jendela itu harus posisi ditutup. Berikutnya, tempat duduk yang berada dekat pintu darurat. Kursi yang berada di pintu darurat ini memang luas sehingga penumpang bisa leluasa. Biasanya di sini penumpang wanita dan anak-anak tidak dianjurkan untuk duduk di kursi ini. Kemudian di belakang dinding ya. Jadi di sini tempat duduknya berada di belakang dinding. Biasanya pembatas kelas bisnis dan kelas ekonomi atau kabin dengan toilet atau dikenal dengan istilah area bulkhead. Biasanya di sini merupakan tempat yang sangat cocok bagi penumpang yang terbang bersama anak-anak. Karena di sini tempatnya cukup luas, sehingga yang membawa bayi mau membawa keranjang bayi juga bisa. Kemudian yang membawa anak-anak sehingga bisa bermain di kabin, itu juga sangat leluasa sekali. Selanjutnya, di bagian tengah. Tempat duduk di kabin tengah ini tidak memiliki kelebihan apapun karena kita di sini akan terhalang untuk melihat pemandangan. Biasanya di sini tuh sangat dihindari oleh penumpang. Kecuali kalau sudah terpaksa karena tidak ada posisi lagi yang sesuai dengan keinginan, ya pastilah akan dibeli. Apalagi kalau memang kita pada waktu itu harus memang ada kepentingan penting sekali sehingga tidak bisa tunda, kita dengan terpaksa akan memesannya. Kemudian yang berikutnya itu kursi yang berada di deretan depan. Tempat duduknya itu biasanya berada di bagian depan. Biasanya penumpang ini adalah orang-orang yang banyak duitnya karena untuk memilih tempat duduk ini itu sangat mahal. Biasanya sudah direservasi dulu. Jadi sudah di booking dulu sama seseorang itu.
Kemudian di sini sangat cocok bagi penumpang yang ingin cepat-cepat turun dari pesawat, karena di depan ini juga lokasinya pintu darurat di bagian depan itu juga lebih mudah dijangkau bagi penumpang yang duduknya di depan. Tapi ya itu tadi anak-anak, biayanya untuk membeli seat ini sangat mahal. Yang berikutnya ini tadi yang kita katakan timetable atau jadwal penerbangan. Ini berisi petunjuk dan informasi yang berkaitan dengan penerbangan. Kemudian diterbitkan oleh setiap airline. Kemudian berbentuk buku, lembaran dan lain-lain. Kemudian diterbitkan 2 atau 3 bulan sekali dalam setahun. Untuk mengerti dan memahami cara membaca jadwal penerbangan itu sangatlah diperlukan, khususnya bagi kalian yang nantinya akan bekerja di dalam bidang tiketing ataupun reservation. Karena itu salah satu lulusan dari jurusan usaha perjalanan wisata adalah untuk staff tiketing dan reservation. Adapun fungsi dari timetable itu sendiri adalah untuk mengetahui jam berapa pesawat berangkat dan tiba, tujuan ke kota mana, tipe pesawatnya apa yang akan digunakan, berapa jumlah tempat duduknya, itu semua tergantung dari tipe pesawat terbangnya. Airbus 300 tidak akan sama dengan Boeing 737, tidak sama dengan Fokker 100. Berikut ini ada contoh-contoh dari timetable. Yang pertama yaitu timetable dari Garuda. Di sini juga ada petunjuknya, destinasinya mana, waktunya kapan, pesawatnya bagaimana. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini contoh timetable dari Citylink. Kemudian timetable Garuda, timetable Sriwijaya Air. Ini timetable Lion Air. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan mengetahui situs apa saja yang menjual tiket atau situs apa saja yang kita bisa tahu tentang harga tiket penerbangan domestik. Di mana kita bisa tahunya? Ini salah satunya. Yang pertama yaitu di sini ada Pegi-Pegi. Mungkin kalian tidak asing lagi yang mendengar Pegi-Pegi. Kira-kira Pegi-Pegi itu artinya apa sih? Pergi kan? Kemudian ada reservasi.com, ada Traveloka, ada nusatrip.com, ada tiket.com, ada tiketturindo.com. Nah, semuanya ini bisa kalian cari, kalian browsing di internet. Sangat mudah anak-anak sekali ya untuk mengetahui daftar tarif. Tidak seperti dulu, kalau dulu kan memang manual, tapi kalau sekarang sudah semuanya bisa membuka lewat HP-nya masing-masing. Jadi tinggal browsing aja, nanti di situ klik. Tuh, misalnya Traveloka, pingin tahu harganya tiket Garuda dari Jakarta ke Batam berapa, tinggal klik aja di situ. Tapi di sini saya akan mencontohkan salah satu panduan booking tiket Lion Air secara online. Jadi tidak semuanya anak-anak, di sini cuma saya contohkan salah satu aja. Untuk yang lainnya nanti kita bisa pelajari di waktu yang akan datang di minggu depan ya. Untuk belajar untuk melihat timetable di internet itu sangat mudah anak-anak. Yang pertama kita buka aja situsnya dari masing-masing penerbangan itu. Nanti di situ akan muncul apa saja pertanyaan yang ada di situ. Contohnya di sini panduan booking Lion Air secara online. Yang pertama yaitu langkahnya adalah buka situs Lion Air. Di sini saya berikan untuk melakukan booking tiket Lion Air online. Pertama yang harus dibuka situs Lion Air yaitu https://booking.lionair.co.id. Kemudian setelah situs ini dibuka, maka Anda akan melihat tampilan seperti ini. Di situ ada tertulis
tertulis ini ya, untuk prosedurnya itu ada short, select, passenger, dan complete. Jadi urut-urutannya short dulu. Di sini kalian bisa mengetahui tripnya itu ada one way, ada return. Rutenya yang dikendaki kemana. Kebetulan di sini contohnya Pekanbaru menuju Jakarta. Kemudian ada edal. Edal itu artinya kan dewasa ya. Jadi di sini ada tulisannya 1, maka penumpangnya itu berarti artinya penumpang dewasa sebanyak 1, childnya kosong nggak ada, infonya nggak ada. Jadi di sini orangnya sendirian aja berangkat. Kemudian di sini kebetulan penumpang ini memilih perjalanan one way yaitu pada tanggal 30 Oktober. Kelasnya apa? Kelasnya ekonomi. Di situ ada muncul ya ekonomi. Kalau mau bisnis ya silakan dipilih ya. Nah, ini pada gambar di atas tadi pilih one way jika kalian memang inginnya sekali jalan atau return jika ingin PP. Kemudian pilih rute yang diinginkan. Kalau contohnya tadi kan Pekanbaru ke Jakarta. Kalian silakan misalnya mau Malang ke Medan, silakan cari sendiri. Kemudian pilih jumlah penumpang dewasanya ada berapa. Mungkin kalau bersama anak-anaknya ya ditambah dengan anak-anaknya berapa. Kemudian anaknya kalau masih bayi ya ada di kolomnya sendiri. Kemudian pilih tanggal keberangkatan Anda. Pastikan tanggal keberangkatan Anda itu sudah sesuai dengan rencana Anda. Jika Anda memilih perjalanan return, maka juga jangan lupa untuk mengisikan juga tanggal kepulangannya. Jangan cuma 1 karena ini return. Kalau cuma diisi cuma 1 berarti Anda cuma one way saja. Kemudian pilih kelas. Kebetulan pilihan kelasnya ada 2 di sini, ekonomi dan bisnis. Kemudian jika kalian melakukan pengisian data itu terjadi kesalahan, maka yang bisa Anda lakukan yaitu klik tombol reset form. Jika data yang Anda masukkan sudah benar dan tidak ada kesalahan, untuk melanjutkan proses booking, maka yang Anda lakukan adalah klik pada tombol Go to Step 2. Jadi di sini untuk langkah kedua adalah memilih jam keberangkatan yang diinginkan. Setelah tombol Go to Step 2 Anda klik, maka pada halaman tersebut akan berpindah ke halaman selanjutnya. Pada halaman ini akan ditampilkan layar seperti ini. Tadi contohnya kan Pekanbaru Cengkareng. Kalian kan sudah hafal kan kode kota dari Pekanbaru kan PKU, terus Jakarta itu kan CGK. Kemudian di sini JT itu merupakan kode dari Lion Air. Jadi Lion Air nomor 0393 Pekanbaru Jakarta. Penerbangan pertama jam berapa anak-anak di situ? Jam 7, terus tibanya jam 8.40. Kelasnya Hi itu kelas ekonomi. Harganya 239636. Tipe kelasnya ekonomi di sini ya. Terus di sini kalian juga bisa melihat ada tanda cawang di depannya. Berarti dia menginginkan penerbangan yang pagi hari. Karena di sini untuk Pekanbaru Jakarta itu ada 4 kali penerbangan. Penerbangan pertama jam 7 dan penerbangan yang terakhir adalah jam 18.05. Semua harganya sama 393.636 karena kelasnya sama-sama ekonomi. Kemudian pilih jam keberangkatan sesuai dengan keinginan Anda dan selanjutnya pada bagian bawah halaman tersebut akan terlihat pada gambar di bawah ini. Jangan lupa untuk memberi tanda checklist untuk menyetujui peraturan dari Lion-nya. Di situ ada reset form, ada go to step 3. Please check this book to confirm that you understand and accept Lion Air and Wing Air term and condition. Kenapa Lion Air sama Wing Air? Ini satu perusahaan. Jadi silakan di sini untuk mengulang pengisian data tersebut di atas, lakukan klik pada tombol reset form. Jika ada kesalahan tadi, jika Anda ingin melanjutkan proses booking selanjutnya, maka lakukan klik pada tombol Go to Step 3. Untuk langkah yang ketiga ini,
adalah mengisi data penumpang, di mana di sini Anda sebagai staf itu harus menanyakan data-data penumpang. Jadi ini namanya siapa? Kebetulan di sini namanya Pak Anwar Effendi. Kemudian dia asalnya dari mana, kemudian tujuan kotanya, originnya kemana, destinationnya kemana, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, kalau ada email juga masukkan emailnya apa. Jadi di sini kalian bisa harus mengisikan data sesuai dengan identitas penumpang. Jangan sampai nggak sama dengan identitas karena nanti bisa ditolak pada waktu check-in di bandara. Kemudian untuk yang selanjutnya langkah keempat yaitu menampilkan hasil booking. Setelah melakukan pengisian data tersebut di atas dengan benar, maka jangan lupa untuk melanjutkan ke akhir proses booking, yaitu klik go to step 4, tapi harus diperhatikan lagi apakah data-data yang Anda masukkan itu sudah benar atau belum sesuai dengan identitas Anda. Kalau setelah melakukan klik pada tombol go to step 4, Anda akan dialihkan ke halaman selanjutnya yang berisikan detail hasil booking Anda. Seperti yang Anda lihat pada gambar di samping ini. Di situ kita bisa tahu bahwa di sini ada namanya satu Anwar Effendi, artinya berarti yang berangkat satu orang ada, karena di sini Mr. Anwar Effendi. Terus pesawatnya JT 3930 30 Oktober. Terus PKU CGK HK1. HK artinya holding confirm. Jadi sini sudah oke. Berangkat jam 7, tibanya jam 8.40. Ada time limitnya, ada nomor teleponnya, ada kode pembayarannya. Kalian bisa lihat di sini ya. Untuk berikutnya, gambar di atas tadi itu merupakan hasil booking yang telah Anda lakukan. Ada nama, ada time limit, ada nomor telepon, ada kode pembayaran, kode booking, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk gambar di bawah ini itu adalah data booking Anda jika ingin langsung melakukan pembayaran langsung dengan menggunakan kartu kredit, maka Anda tinggal melakukan aja klik pada tombol Payment by Credit Card. Nah, itu bisa kalian lihat di situ sebesarnya, harganya berapa, di situ kan bisa dilihat ada kode booking, ada time limit untuk pembayarannya kapan, ada your payment code, ada amount, jumlah yang harus dibayarkan, terus di sini ada payment by credit card. Nah, ini ada catatannya anak-anak ya. Setelah melakukan proses booking tiket Lion Air, cetak hasil booking Anda dan bayarlah tiket Anda sebelum batas waktu yang sudah diberikan. Jadi misalnya kalian ada batas waktunya, time limitnya itu tanggal 10 Oktober. Maka sebelum itu paling tidak Anda sudah mencetak hasil booking dan membayar. Kemudian jika Anda melakukan pembayaran dengan kartu kredit, maka pemilik kartu kredit harus ikut dalam perjalanan tersebut. Karena nanti pada waktu check-in, penumpang harus menunjukkan kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran tersebut. Kemudian di sini juga selain pembayaran melalui kartu kredit, Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM Lipo Bank, ATM BNI, ATM Bank Niaga, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah materi yang harus dipelajari yang berkaitan dengan informasi tarif penerbangan domestik, yaitu tentang informasi dan peraturan tarif penerbangan domestik. Di sini akan kita bahas yang pertama yaitu tentang kode atau sandi dalam dunia penerbangan. Mungkin bagi kalian yang aktif dalam kegiatan pramuka pasti akan tidak aneh lagi untuk mendengar kode-kode seperti ini. Nah, kenapa perlu ada kode? Karena untuk memudahkan pengejaan dan menghindari kesalahan dalam penulisan nama penumpang, kota tujuan, alamat, dan sebagainya,
maka diperlukan sandi yang berlaku dan telah menjadi kesepakatan di kalangan maskapai penerbangan, agen penerbangan, juga dunia pariwisata pada umumnya. Huruf-huruf itu misalnya ini seperti ini ya. A. Alpha, B. Bravo, C. Charlie, D. Delta, dan seterusnya ini. Jadi untuk menyebutkan nama orang, misalnya namanya John, itu jangan sampai salah karena ada pengejaan, tulisannya ada yang J-O-N, ada yang J-H-O-N, ada yang J-O-H-N. Nah ini perlu kita spell, misalnya namanya, contohnya misalnya J-H-O-N, berarti Juliet, Hotel, Oscar, Nancy, seperti itu. Kenapa perlu dieja? Karena agar penulisan nama itu tidak terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan maka akan fatal. Maka penumpang itu akan ditolak karena kartu identitasnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam tiketnya. Bagaimana anak-anak, ini tolong dihafalkan ya di rumah. Jadi ini memang dasarnya ya, kalian harus hafal untuk mengeja dalam dunia penerbangan itu seperti ini. Nggak asal-asal aja bilang A, B, C, D gitu, enggak ya. Jadi ini sudah kesepakatan maskapai penerbangan semua di dunia. Kemudian yang kedua, yaitu belajar tentang 3 huruf kode bulan. Ini juga sudah disepakati dan sudah ada organisasi yang memang menyetujui untuk kode bulan ini. Biasanya penulisan bulan pada tiket selalu menggunakan 3 huruf kapital, yaitu sesuai dengan ejaan dalam bahasa Inggris. Misalnya di sini Januari ya, itu kodenya misalnya JAN. Februari ya ini FEB. Terus bulan Mei itu jangan MEI tapi MAY. Nah seperti ini kalian harus hafal juga. Jadi nanti kalau kalian bekerja sebagai staff ticketing dan reservation itu menulisnya nggak usah panjang-panjang. Januari tinggal tulis aja JAN, September SEP, seperti itu. Jadi cepat nanti ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang 3 kode hari. 3 kode hari ini kita juga harus mengacu kepada bahasa Inggris. Jadi di sini misalnya hari Senin, Monday. Jadi ini Monday di sini kodenya karena hari Senin itu kodenya 1. Terus Selasa kodenya 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, Sabtu 6, dan Minggu 7. Kemudian untuk 3 kode hari ini mengacu pada bahasa Inggris. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Diambil 3 angka di depan itu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Untuk memahaminya nanti kita bisa praktek di soal-soal latihan ya. Demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan untuk materi tentang informasi tarif penerbangan domestik. Silakan kalian baca atau pelajari kembali modul yang sudah saya berikan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Dan untuk menambah ilmu dan wawasan kalian tentang materi ini, kalian juga bisa dapat memperkaya informasi-informasi yang terkait melalui media sosmed. Misalnya kalian ingin tahu harga ini, silakan coba-coba. Nggak masalah, semua itu untuk menambah ilmu kalian. Oke anak, saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.